Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 106. Gustav memasukkan 2 pil Kingling kelas 3 dan 7 ke dalam kotak dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Hal-hal baik harus disimpan untuk yang terakhir. Adapun 2 lainnya dia menelannya sekaligus. Seketika aroma obatnya meluap dan aura yang sangat kuat terus bertabrakan di dantiannya. Aku akan menerobos lagi. Gustav sangat gembira dan segera duduk bersila dan mulai menjalankan 9 surga Xuanyangju. Pada saat ini dia sepertinya telah memasuki alam roh. Semuanya luar biasa. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya merah dan auranya yang kuat membuat tanah bergetar. Tak lama kemudian sebuah batu hitam terbang keluar dari saku Gustav, mengambang tepat di atas kepalanya. Seberkas cahaya melesat ke langit. Gustav meraung dan semua belenggu di tubuhnya patah. Basis kultivasinya meningkat pesat. Dia menerobos alam kaiyuan tingkat ke-6. Namun semua ini masih jauh dari selesai. Karena tingkat ke-6 bahkan akan segera ditembus. Dan efek obatnya belum sepenuhnya selesai. Beberapa jam kemudian ada perasaan terobosan lain terjadi. Pada pukul 8 keesokan paginya, Gustav secara bertahap membuka matanya. Dia sepenuhnya telah stabil di alam kaiyuan tingkat ke-7. Dia benar-benar menerobos 2 alam kecil dalam semalam, yang sungguh sulit dipercaya. Gustav sedikit bingung dan berkata, "Sejak kapan pil Kingling bisa menjadi begitu menakjubkan? Dia hanya meminum pil Kingling yang biasa, jadi seharusnya tidak memiliki efek yang berlebihan." Tiba-tiba matanya menyipit dan dia secara alami menyadari keberadaan batu hitam yang tergantung di atas kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan batu hitam itu langsung jatuh ke telapak tangannya. "Apakah semua ini karena kau?" Gustav menutup matanya dan tiba di pemakaman reinkarnasi dalam sekejap. Suasana begitu hening. Dari 100 batu nisan, hanya 1 yang berubah, yaitu Sekte Tinju Sha, Luo Yuntian. Sinar cahaya mengalir di batu nisan, dan cahayanya terus berputar seolah-olah itu adalah teks kuno. Jelas sekali inilah makna yang bisa ditimbulkan oleh batu nisan. Bahkan Gustav yakin selama dia memikirkannya, apa yang disebut Luo Yuntian ini akan muncul di hadapannya. Tapi karena hanya ada 1 kesempatan, Gustav secara alami tidak akan menggunakannya kecuali diperlukan. Ini adalah satu-satunya kartu trufnya saat ini. Setelah selesai, Gustav mencium bau tubuhnya. Setelah latihan semalam, tubuhnya telah mengeluarkan banyak kotoran dan bau. Dia lalu berjalan menuju kamar mandi. Sementara itu, apartemen Dadu, Margaret dan Stella bangun pagi-pagi dan sedang sarapan. Margaret bangun berkali-kali di tengah malam kemarin, tetapi tidak menemukan Gustav pulang. Dia tidak tahu kemana orang ini pergi. Kejadian misterius sebelumnya membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Tiba-tiba ponsel Margaret bergetar. Biasanya notifikasi ini berasal dari situs berita utama di Agoru tentang Business Daily. Dia mencibir, menduga itu adalah sebuah perpindahan manajemen puncak, suatu grup atau merger perusahaan. Berita ini sama sekali tidak berguna baginya. Dia melihatnya sekilas dengan santai, dan ketika dia melihat beberapa kata di layar, senyumnya tiba-tiba menegang, dan gelas berisi susu di tangannya jatuh ke lantai. Mata Margaret membelalak karena judul beritanya adalah Grup Tianzeng
yang menghilang 5 tahun lalu akan kembali besok. Grup Tianzeng, 4 kata ini membuat Margaret menjadi pucat. Karena itu, ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Gustav saat itu. 5 tahun lalu, dengan hilangnya 3 anggota keluarga Y, grup ini juga menghilang sepenuhnya. Sekarang, grup ini telah kembali. Margaret bergumam lembut. Mungkinkah namanya saja yang kebetulan sama? Saat ini Stella datang ke sisi Margaret. Matanya bersinar dengan tatapan cemerlang yang sangat menyentuh. Aku juga baru saja menerima berita ini. Aku telah memastikan bahwa itu adalah orang dengan nama yang sama dengan grup Tianzeng 5 tahun lalu. Alamat terdaftarnya persis sama. Yang lebih aneh lagi adalah badan hukum grup Tianzeng adalah Gustav Y. Saat mengatakan ini, Stella melihat ke kamar Gustav dengan senyum yang sangat seksi di bibirnya. Apakah orang ini menyatakan perang terhadap ibunya? Atau bahkan menyatakan perang terhadap seluruh Agoru? Apakah dia cukup kuat? Tetapi nama grup Tianzeng terlalu sensitif. Margaret, situasi Agoru mungkin akan sangat menarik besok. Sementara itu, saat ini keluarga Chu di Agoru melakukan pertemuan darurat. Ada 15 orang yang duduk di luar di ruang konferensi keluarga dengan luas 80 meter persegi. Ulang. Ada 15 orang yang duduk di ruang konferensi keluarga dengan luas 80 meter persegi. 15 orang ini hampir merupakan inti dari keluarga Chu. Chu Suran juga ada di antara mereka. Wajahnya sedikit pucat dan dia sedang menatap berita di ponselnya. Grup Tianzeng kembali. Bagaimana bisa kembali? Dan terlebih lagi pemilik badan hukumnya saat ini adalah Gustav Y. Apakah orang ini belum mati? Nama yang sama tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Nama dan badan hukum grup tersebut terkait dengan keluarga Y yang dihancurkan 5 tahun lalu. Hampir tidak ada perusahaan yang berani mendaftarkan 4 kata ini. Grup Tianzeng. Perjamuan di Villa Yunhu adalah mimpi buruk bagi banyak orang di Agoru. Meskipun tokoh besar di balik peristiwa itu telah kembali ke Beijing, namun pengaruh kekuatannya masih ada. Siapapun yang berani mendaftarkan kembali grup Tianzeng sedang mencari kematian. Dia memegang ponselnya erat-erat. Dia belum menemukan foto orang bernama Gustav Y ini di internet, tetapi keluarganya sudah pergi untuk menyelidikinya. Tidak akan lama lagi, akan ada hasilnya. Di pagi hari tadi, Chu Zhengyan, kepala keluarga Chu, melihat berita tentang grup Tianzeng muncul kembali di Agoru, dan dia segera mengadakan pertemuan darurat keluarga. Mengapa? Karena grup Tianzeng seharusnya tidak boleh ada sama sekali. Semuanya diamlah. Hasil penyelidikan telah keluar. Gustav Y yang mendaftar badan hukum grup Tianzeng di Biro Industri dan Komersial seharusnya adalah sampah keluarga Y yang jatuh ke danau Dongqian 5 tahun lalu. Ini foto pendaftarannya. Chu Suran mengangkat kepalanya. Fotonya, tubuhnya gemetar melihat itu. Ketika dia melihat foto di layar lebar, matanya yang indah melebar sepenuhnya, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Pemuda di foto itu seperti palu yang berat menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Bukankah ini pelayan di klub Yuhao? Dia adalah Gustav. Dia sebenarnya adalah Gustav. Bagaimana dia bisa menjadi Gustav? Bagaimana orang tak berguna dari keluarga Y itu bisa menjadi prajurit kuno? Bagaimana mata pengecut itu berubah menjadi mendominasi orang lain? Chu Zhengyan sama sekali tidak memperhatikan ekspresi putrinya dan melanjutkan. Kemunculan grup Tianzeng tidaklah buruk. Yang buruk adalah
Grup Tianzeng dibangun di atas grup King He. Zheng Jingming dari grup King He beberapa hari yang lalu mati. Polisi melaporkan bahwa itu adalah kecelakaan kebakaran. Awalnya, aku berpikir demikian juga. Tetapi ketika aku melihat berita hari ini, aku harus berpikir lebih jauh. Ini mungkin balas dendam grup Tianzeng. Aku mengetahui melalui seorang teman bahwa polisi bergegas pada saat itu. Dan Kingman, markas besar grup He, penuh dengan mayat. Rayut mayat ratusan orang. Beberapa master seni bela diri Kingman, termasuk Master Kingman, semuanya tewas secara tragis. Aku dapat memberitahu kalian bahwa pendirian grup Tianzeng ini tergolong dipaksakan. Itu dibangun di atas tumpukan mayat. Kita keluarga Chu tidak peduli dengan semua ini. Tapi saat ini kita hanya peduli pada satu hal. Siapa sosok yang berada di belakang grup Tianzeng? Suara Chu Zhengyan sangat bersemangat. Pada saat ini, pikiran Chu Suran menjadi kosong. Jantungnya seperti dihantam oleh tinju yang tak terlihat. Karena dia tahu bahwa jawaban dari semua ini adalah Gustav Ye yang dia sebut sampah saat itu. Bab 107. Chu Zhengyan sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan wajah putrinya Chu Suran dan bertanya dengan prihatin, "Suran, ada apa denganmu? Apakah kau tidak tidur nyenyak semalam?" "Ayah, aku baik-baik saja." Chu Suran memaksakan senyum. "Ngomong-ngomong, kenapa aku melupakannya? Gustav sepertinya tertarik padamu pada awalnya. Konon dia menyatakan cintanya padamu di depan umum dan ditolak. Kau melakukan hal yang benar saat itu." Chu Zhengyan bergumam, kemudian melanjutkan, "Adapun grup Tianzeng saat ini, tebakan awalku adalah Gustav ini hanyalah boneka, dan pasti ada seseorang di belakangnya yang mendorong semuanya. Tepatnya, ini adalah sebuah tim." Di tengah kata-katanya, teleponnya berdering. Dia langsung pergi ke samping dan menjawab panggilan telepon. Semenit kemudian, Chu Zhengyan kembali sambil tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Masalahnya telah diketahui. Orang yang berdiri di belakang Gustav adalah Shen Haihua dari Beiming Group. Seluruh tim manajemen grup Tianzeng dibangun oleh Shen Haihua. Iya, tapi sepertinya aku ingat Shen Haihua pernah menderita kanker sebelumnya. Mengapa dia sehat kembali? Sepertinya dia sudah gila hingga berani mengambil nama grup Tianzeng. Aku ingin melihat bagaimana dia membuka bisnisnya besok. Melihat karakter seluruh Agoru, tidak akan ada orang yang berotak yang akan mendukungnya." Pada saat yang sama, di distrik Villa Sungai Mutiara, Nyonya Xia tentu saja juga mengetahui berita tentang grup Tianzeng. Dia masih ketakutan ketika memikirkan apa yang terjadi kemarin. Dia meminta keluarga Xia untuk menyelidiki pergerakan Gustav selama 5 tahun terakhir dalam semalam. Tetapi, untuk beberapa alasan, tidak ada berita tentang Gustav setelah mencari melalui database Huaxia dan bahkan web gelap. Dalam 5 tahun terakhir, Gustav sepertinya telah menghilang dari dunia. Pada saat ini, dia melihat informasi grup Tianzeng di tangannya dengan penuh minat dan mencibir. Gustav, kau benar-benar bodoh. Apakah menurutmu, dengan masuk ke Guwu dan mendirikan grup Tianzeng, kau dapat menggoyahkan status keluarga Xiaku? Kau tidak bisa membedakan antara cita-cita dan kenyataan. Bahkan jika kau mendapat bantuan Shen Haihua, meskipun kau sangat kuat, lalu kenapa? Keluarga Xia kami
dapat menghancurkan impianmu hanya dengan jentikan jari. Xia Jun, Nyonya Xia tiba-tiba berteriak memanggil seorang. Seorang pria paruh baya berjas menghampiri Nyonya Xia dan berkata dengan hormat, "Nyonya, apa perintah Anda?" Nyonya Xia melemparkan informasi di tangannya ke tempat sampah, lalu berkata dengan dingin, "Pergi dan sampaikan pesan ke Agoru tentang grup Tianzeng yang akan dibuka besok. Saat grup itu dibuka, siapapun yang mengirim keranjang bunga ke grup Tianzeng, baik perusahaan atau individu, akan menjadi musuh keluarga Xia." Begitu kata-kata ini keluar, wajah lelaki tua itu berubah total. Dia bergumam di dalam hati, "Nyonya, Anda akan menghancurkan sebuah perusahaan sepenuhnya. Sikap seperti itu akan membuat grup Tianzeng menemui jalan buntu." Melihat otoritas keluarga Xia, siapa yang berani mendukungnya? Mungkin tidak ada yang berani masuk ke grup Tianzeng besok pagi. Pada saat itu sudah cukup untuk menjadikannya perusahaan paling sepi dalam sejarah. Sekalipun bisnis grup Tianzeng berkembang di masa depan, pasti tidak akan ada mitra. Perusahaan yang bahkan tidak memiliki sekutu akan menjadi aneh jika tidak mati. Di pagi hari, hampir semua keluarga dan perusahaan di Agoru mengetahui berita tentang grup Tianzeng. Pada awalnya, semua keluarga dan bisnis memiliki sikap menonton pertunjukan. Namun pada siang hari, situasinya berubah total. Karena penanggung jawab konsorsium Xia di Provinsi Jiangnan menjelaskan, selama ada yang mendukung grup Tianzeng besok, terlepas dari apakah itu perusahaan atau individu, itu berarti dia akan menjadi musuh konsorsium Xia. Perusahaan manapun di bawah grup Xia dilarang melakukan hubungan kerjasama apapun. Munculnya berita ini menyebabkan keributan di seluruh Agoru. Di belakang konsorsium Xia adalah keluarga Xia. Jelas sekali, keluarga terkemuka di Provinsi Jiangnan ingin memblokir grup Tianzeng. 5 tahun lalu, grup Tianzeng diblokir oleh perusahaan besar di Beijing. 5 tahun kemudian, grup Tianzeng diblokir oleh keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Semua orang bersimpati dengan grup Tianzeng dan Gustav yang tiba-tiba muncul. Gustav ini hanyalah seorang bintang tunggal yang menentukan. Di malam hari, segalanya menjadi tidak terkendali karena keluarga Chu, yang juga keluarga terbesar di Provinsi Jiangnan, mengeluarkan pernyataan yang sama untuk memblokir grup Tianzeng. Segera setelah itu, 3 keluarga besar yang tersisa di Provinsi Jiangnan, keluarga Zhao, keluarga Lu, dan keluarga Wan, juga menyatakan pendirian mereka untuk memblokir grup Tianzeng. Perusahaan atau individu manapun yang berani mendukung grup Tianzeng besok akan menyinggung 4 keluarga teratas di Agoru dan provinsi dan keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Tak hanya itu, hal ini bahkan berdampak pada Beiming Group. Beiming Group menerima perlawanan dari seluruh provinsi Jiangnan dan harga sahamnya anjlok. Kekayaan Shen Haihua menyusut sepertiga. Banyak pengusaha dan individu bahkan memposting di Weibo meminta grup Tianzeng keluar dari Agoru. Tiba-tiba grup Tianzeng menjadi topik terpanas di Agoru. Beberapa pemburu berita menjadi penasaran. Sebagai perusahaan yang baru didirikan, mengapa grup Tianzeng menyinggung begitu banyak bos besar? Ini sungguh luar biasa, dan semua orang mendorong hal ini menjadi viral. Di malam hari, di lantai paling atas Thomson Yipin, Gustav tengah berlatih, teleponnya dimatikan. Pada jam 7 malam, begitu dia menghidupkan telepon, Gustav menemukan ada lebih dari 80 panggilan telepon. Margaret, Stella, Shen Haihua,
Ye Lingtian, Bai Libing, dan lainnya semuanya menelpon. Dan bahkan ada beberapa nomor yang tidak dikenal. Gustav bergumam, "Apa yang terjadi? Apakah ini akhir dunia?" Saat Gustav bergumam, Shen Haihua menelpon lagi. Gustav menekan tombol jawab, dan tidak lama kemudian, suara mendesak Shen Haihua datang dari ujung telepon. "Tuan Ye, Anda akhirnya menjawab telepon. Ada apa?" "Tuan Ye, ada sesuatu yang besar. Ini masalah besar. Keluarga Xia di Provinsi Jiangnan dan 4 keluarga besar di Agoru bersama-sama menyatakan untuk memboikot grup Tianzeng. Tidak hanya pembukaan besok yang akan terpengaruh, tetapi bisnis kami di Beiming Group juga akan terpengaruh di masa depan. Bahkan harga saham grup Beiming turun tajam." Gustav mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Ibu Stella akan bertindak secara diam-diam. Memboikot? Tidak ingin grup Tianzeng bertahan lama? "Tuan Ye, bagaimana kalau kita membuka bisnis di lain waktu? Kita mengganti agendanya. Dengan kondisi seperti ini, aku khawatir bahkan tidak akan ada orang yang berani datang dan mengirim bunga besok. Awalnya aku berencana mengundang beberapa teman untuk datang, tetapi mereka bahkan tidak menjawab panggilanku. Sudah ada 300 perusahaan di Agoru. Pengumuman dibuat di situs resmi untuk memboikot kita. Jika ini terus berlanjut, besok grup Tianzeng akan menjadi lelucon di Provinsi Jiangnan dan bahkan seluruh negeri." Gustav tersenyum dingin. Menggeser agenda di lain waktu? Mengapa harus di lain waktu? Jika mereka memboikot, biarkan mereka memboikot. Pada saat itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan produk grup Tianzeng kita. Kirim orang untuk melakukan hal ini. Catat informasi semua perusahaan dan keluarga yang memboikot, dan kemudian publikasikan pengumuman di situs resmi kita. Orang-orang ini tidak akan memenuhi syarat untuk membeli dan menggunakan produk grup Tianzeng di masa depan. Shen Haihua hampir menangis, tanpa air mata. Saat ini dia berkata, "Tapi kita tidak memiliki produk sama sekali sekarang." "Kita punya produk. Aku akan menyerahkannya padamu dalam beberapa hari ke depan," kata Gustav. Shen Haihua bertanya, "Benarkah waktunya tidak sebaiknya diubah saja? Besok akan menjadi momen yang menyedihkan. Semua menunggu untuk melihat lelucon kita." Tak satu pun dari 3 syarat yang Gustav janjikan padanya di awal telah terlihat sekarang. Bagaimana cara bermain Gustav sebenarnya? Jika hari esok berakhir menyedihkan, di mana Shen Haihua akan menaruh wajahnya? Mata dingin Gustav melihat keluar jendela, dan senyum percaya diri muncul di sudut mulutnya. Tidak perlu berubah agenda, tetap sesuai rencana. Besok, kau telah bekerja keras selama periode ini, jadi istirahatlah lebih awal. Serahkan sisanya padaku. Aku tidak hanya ingin grup Tianzeng dibuka secara normal. Aku juga sekalian ingin menampar wajah semua orang dengan segala kemuliaanku." Bab 108. Setelah menutup telepon, Gustav langsung menelpon kembali Zhu Rende dan Nanjiang Wang. Pada dasarnya ini semua tentang hari esok. Ye Lingtian bahkan bertanya pada Gustav, apakah dia perlu datang sendiri besok? Tetapi Gustav menolak. Identitas Raja Nanjiang terlalu istimewa. Di seluruh provinsi Jiangnan, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Cukup baginya untuk tetap berada dalam kegelapan untuk saat ini. Agoru kecil, tidak membutuhkan campur tangan dia. Sesaat kemudian, dia menerima panggilan lagi.
Yang mengejutkannya itu adalah suara yang tidak dikenalnya. Orang lain di telepon baru saja bertanya, apakah grup Tianzeng, Tuan Ye, akan buka besok? Gustav tidak menjawabnya dan menutup telepon. Gustav tidak banyak berpikir dan langsung kembali ke apartemen Dadu. Kedua gadis ini juga mencoba menelponnya. Beberapa hal sebaiknya dijelaskan secara langsung. Ketika pintu terbuka, dia menemukan Stella sedang duduk di sana, menatapnya dengan penuh minat. "Kau sudah pulang?" "Ya." Stella berdiri mendatangi Gustav dan bertanya dengan lembut, "Apakah kau benar-benar mendirikan grup Tianzeng?" Gustav mengangguk dan mengakui. Stella menggigit bibir merahnya dengan ringan, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Maaf, aku minta maaf kepadamu atas perilaku ibuku. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan keluarga Xia untuk mengancam grup Tianzeng. Aku menelponnya beberapa kali, dan dia tidak menghiraukanku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku benar-benar minta maaf." Stella merasa sangat bersalah ketika dia tahu bahwa keluarga Xia ikut campur tangan. Dia berniat berdebat dengan ibunya di telepon. Nyonya Xia hanya mengajukan satu permintaan. Selama Stella bersedia kembali ke keluarga Xia, dia bisa menarik semua. Untuk sesaat dia sangat ingin menyetujui ibunya. Tetapi ketika dia memikirkan itu selama dia kembali kepada keluarga Xia, mustahil baginya untuk keluar lagi. Dia menjadi takut dan gemetar ketakutan. Gustav melihat sikap menyalahkan diri sendiri Stella, lalu dia berkata dengan bercanda, "Bukan kau yang melakukan ini, jadi mengapa kau merasa bersalah? Jika kau benar-benar merasa bersalah, mengapa kau tidak memberiku ciuman untuk menghiburku?" Gustav belum selesai kalimatnya, tubuh Stella sudah mendekat. Aroma tubuhnya harum, dan bibir merah lembabnya yang seksi langsung mencium pipi Gustav. "Sekarang, apakah kau sudah puas?" Suaranya lembut dan seksi. Gustav tidak pernah menyangka bahwa Stella yang halus, dingin dan sombong akan menciumnya. Dia hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Pada akhirnya gadis ini menganggapnya serius. Dia menyentuh pipinya, lalu menatap Stella, yang memiliki wajah agak merah dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Jika aku mengatakan bahwa aku sama sekali tidak menganggap ibumu, apakah kau percaya?" Stella menggelengkan kepalanya. Gustav ini benar-benar keras kepala. Pada titik ini, apakah Gustav benar-benar masih harus bertahan? "Gustav, bagaimana kalau kau memundurkan waktunya saja? Tidak harus meresmikannya besok, bukan? Tidak apa-apa menunggu sampai kejadian ini berlalu dan mereda." Gustav mengabaikan Stella dan kembali ke kamarnya. Stella adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan saat ini. Dia menatap ke pintu yang tertutup dan menghela nafas dalam hatinya. "Gustav, aku benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan dirimu berasal. Jika kau bersaing dengan keluarga Xia, kau hanya akan mati." Hari berikutnya, jam 8 pagi. Karpet merah terbentang di pintu masuk grup Tianzeng dan dekorasinya cukup meriah. Shen Haihua berdiri di depan pintu, tampak agak aneh. Ada banyak orang yang berdiri di luar, tetapi orang-orang ini tidak berniat datang untuk mendukung mereka. Mereka jelas ada di sini untuk menonton pertunjukan. Dia melihat jam dan menemukan bahwa Gustav belum tiba. Perusahaan ini miliknya. Kalau badan hukumnya tidak datang, terlalu berlebihan jika membiarkan dia, orang luar, yang mengurusnya sendiri. Jika bukan karena Gustav menyelamatkannya dan menyetujui 3 syarat, dia tidak akan terlibat dalam grup Tianzeng, bahkan jika dia harus mati. Kalau dipikir-pikir, Shen Haihua masih sangat bertanggung jawab.
Dia mengatur beberapa wanita cantik di meja depan untuk membagikan brosur di persimpangan untuk mencoba mendapatkan popularitas. Namun selama lebih dari 10 menit, tidak ada yang mau menerima brosur tersebut. Grup Tianzeng tampaknya dibenci oleh dunia. Tak lama kemudian, seseorang akhirnya mengambil selembar brosur. Itu adalah pria paruh baya yang mengenakan jas. Pria paruh baya itu mengambil brosur dan berjalan menuju Shen Haihua. Shen Haihua secara alami memperhatikan pria paruh baya itu dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia dengan cepat tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Kau datang. Aku tahu kau akan mendukungku." Nama pria itu adalah Zhao Youcheng. Dia adalah pendiri grup Xintian. Dia telah berteman dengan Shen Haihua selama lebih dari 10 tahun. Selama krisis keuangan tahun 2008, keduanya bertahan dengan saling membantu. Jadi persahabatannya sangat dalam. Dalam pandangan Shen Haihua, pihak lain tidak diragukan lagi ada di sini untuk menyemangati. Ketika tangan Shen Haihua hendak menjabat tangan Zhao Youcheng, pria itu justru langsung membuang brosur di tangannya dan menepis tangan Shen Haihua dengan ekspresi sangat jijik. Shen Haihua tercengang. "Youcheng, apa yang kau..." Zhao Youcheng menghela nafas. "Haihua, kita telah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku menyarankanmu untuk berhenti. Nilai saham grupmu telah turun hingga batasnya. Mengapa kau masih keras kepala? Levelmu tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan grup sampah Tianzeng ini." Saat Shen Haihua hendak berbicara, dia memperhatikan bahwa Gustav yang mengenakan jas sudah tiba dan perlahan berjalan mendekat. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan menghadap Gustav. "Tuan Ye, Anda akhirnya sampai di sini." Gustav menepuk bahu Shen Haihua. "Terima kasih atas kerja kerasmu." "Tuan Ye, itu bukan apa-apa." Zhao Youcheng mengerutkan kening ketika dia mendengar sapaan Shen Haihua kepada Gustav. "Shen Haihua, apakah kau menjadi bodoh karena penyakitmu? Dan kau sekarang sangat menghormati sampah seperti ini?" Shen Haihua tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berbalik, menunjuk ke arah Zhao Youcheng dan berkata, "Zhao Youcheng, jika kau datang untuk mendukungku hari ini, aku Shen Haihua akan berterima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam. Namun jika kau di sini untuk membuat pernyataan sarkastik, pergilah. Semakin jauh kau semakin baik." "Shen Haihua, aku di sini untuk menasehatimu karena kebaikan. Tetapi kau berbicara kepadaku seperti ini. 4 keluarga besar dari keluarga Xia dan Agoru di provinsi Jiangnan telah melarang grup Tianzeng. Siapa lagi yang berani datang dan menyemangatimu sepertiku? Sikapmu pasti akan menghancurkanmu. Izinkan aku memberimu satu nasihat terakhir. Segera buat garis yang jelas antara kau dengan grup Tianzeng dan sampah keluarga Ye ini. Jika tidak, kau akan mati apapun yang terjadi." Wajah Zhao Youcheng memerah. Dia benar-benar tidak tahu jenis obat ekstasi apa yang diberikan limbah keluarga Ye ini kepada Shen Haihua. "Shen Haihua, masih ada lagi. Jika kau terus bersikeras untuk tidak menyesalinya, ketiga proyek yang telah kita kerjakan tahun ini akan dibatalkan." Langkah ini tidak diragukan lagi menambah penghinaan terhadap Shen Haihua. Grup Tianzeng sudah berada dalam situasi di ujung tanduk. Jika Shen Haihua terus ikut campur, grup Beiming juga akan mati. Shen Haihua langsung memanggil penjaga keamanan dan berteriak ke arah Zhao Youcheng. "Zhao Youcheng, keluar dari sini. Aku telah melihatmu dengan jelas. Keputusanku tidak akan berubah. Keluar!" Zhao Youcheng melihat penjaga keamanan datang. Dia mendengus dingin dan pergi dengan marah. Setelah meninggalkan tempat itu, Zhao Youcheng mendatangi seorang gadis yang berdiri di kejauhan. "Nona Chu, sebentar lagi jam 9. Diperkirakan tidak akan ada orang yang mendukung mereka. Perusahaan besar dan kecil Agoru
serta orang-orang yang berstatus tidak akan ikut campur. Siapapun yang ikut campur akan mencari kematian. Chu Suran menyilangkan tangan di dadanya dan mengangkat dagunya. Dengan ekspresi sangat arogan, dia memandang Gustav dari kejauhan dengan penuh minat dan bergumam, "Gustav, Gustav, sampah tetaplah sampah. Hari ini, aku ingin lihat bagaimana permainan caturmu dapat memulihkan kematian grup Tianzeng yang tak berguna ini." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.